Kita semua prihatin atas terjadinya tindakan teroris di Australia. Tepatnya tanggal 14 Desember 2025 di sore hari di sebuah pantai Bondi, Sydney, Australia, di saat perayaan Hanukkah bagi komunitas Yahudi. Perayaan besar, terjadi tembakan massal yang dilakukan oleh dua penyerang dari dekat lokasi acara, menyebabkan kerumunan begitu panik dan banyak korban sebelum polisi tiba dan menghentikan insiden tersebut. Jumlah korban yang tewas mencapai 15-16 orang, termasuk diantaranya seorang anak dan penyintas Holocaust. Puluhan lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Polisi mengidentifikasi pelaku sebagai sepasang ayah dan anak. Sang ayah tewas ditembak polisi, sementara anaknya ditahan dan kritis di rumah sakit. Otoritas Australia menyebut insiden ini sebagai serangan teror bermotif antisemitik atau anti-Yahudi. Dan pemerintah Australia berjanji akan menguatkan undang-undang senjata serta meningkatkan langkah keamanan. Kejadian ini mengguncang masyarakat Australia, tetapi juga komunitas global, dengan banyak pernyataan duka cita, kecaman terhadap kekerasan, tindakan teroris, serta munculnya solidaritas antar lintas agama. Peristiwa penembakan teroris ini mengingatkan kita bahwa Israel atau bangsa Yahudi sampai hari ini dibenci dan berusaha dibunuh oleh para pembencinya. Pertanyaannya, apakah bangsa Yahudi mempunyai musuh abadi? Itu sebabnya tema Mezbah Mujizat hari ini adalah musuh abadi orang Yahudi. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Hari ini saya, Pastor Lukas Kusuma, boleh melayani saudara dari kota Philadelphia, Pennsylvania, di Amerika. Dan jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa untuk Anda bisa share kepada teman-teman Anda, dan juga Anda bisa komen yang baik, serta pencet like-nya, jempolnya, dan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Ayo, jika Anda benar-benar berduka atas kejadian yang ada di Australia, coba ketik katakan, hentikan teroris. Coba ketik hentikan teroris. Nah, kembali kepada tema kita, musuh abadi orang Yahudi. Benarkah bangsa Yahudi punya musuh abadi? Jawaban saya, benar. Pertanyaan berikutnya, siapakah musuh abadi orang Yahudi? Apakah agama Kristen? Apakah agama Islam? Apakah para pendukung Palestina? Apakah bangsa Iran? Nah, mari kita simak dari fakta sejarah serta pewahyuan teologis yang akan membuka mata kita melalui program ini. Hari ini kita akan membongkar mitos yang sudah diwariskan selama ribuan tahun bahwa bangsa Yahudi mempunyai musuh abadi. Kalau benar agama lain adalah musuh abadi bagi bangsa Yahudi, mengapa Yahudi atau bangsa Israel bisa hidup damai ribuan tahun di bawah pemerintahan Kristen maupun Muslim di dalam sejarah? Mari kita lihat dulu dari sejarah. Bayangkan bahwa sejarah panjang orang Yahudi, berkali-kali mereka dihina,
dibunuh, diusir, dicaci, tetapi tetap bertahan. Alkitab mencatat bangsa Israel selamat dari penjajahan perbudakan Firaun dari Mesir. Itu tercatat dalam kitab Keluaran 1 sampai pasal 14. Lalu juga orang Israel, orang Yahudi bisa bertahan dari perbudakan penjajahan Raja Nebukadnezar dalam kitab Daniel pasal 3 sampai pasal yang ke-6. Bahkan orang Yahudi bisa bertahan di era penganiayaan bangsa Eropa pada abad pertengahan hingga peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh Hitler di Jerman. Nah, coba renungkan ini baik-baik. Jika orang Yahudi punya musuh abadi berupa bangsa atau agama, pasti mereka tidak akan bertahan sampai hari ini. Kita lihat dari fakta sejarah. Andalusia, di mana Muslim dan Yahudi bisa hidup berdampingan. Itu terjadi kurang lebih tahun 711 sampai tahun 1492 Masehi, bertempat di Al-Andalus, yaitu daerah Spanyol dan Portugal Selatan di zaman modern ini. Dimulai dari sejak penaklukan Muslim atas Iberia tahun 711 Masehi, dan ada masa kekhalifahan Umayyah Cordoba tahun 929 sampai 1031 Masehi. Maka bangsa Yahudi yang tinggal di Andalusia waktu itu mengalami masa keemasan. Mereka bisa bebas beribadah. Mereka menjadi ilmuwan, menjadi dokter, filosof, dan pejabat penting. Tokoh terkenal dari orang Yahudi adalah Maimonides. Hidup dan berkarya di Cordoba. Intinya bahwa Muslim dan Yahudi serta Kristen pada zaman Andalusia bisa hidup berdampingan di bawah satu sistem pemerintahan dengan perlindungan negara. Berikutnya juga dalam sejarah kita melihat kekhalifahan Ottoman, di mana hak sipil dan religius Yahudi itu diberikan dengan bebas. Dan itu terjadinya tahun 1299 sampai 1922 Masehi. Dan peristiwa yang paling menonjol tahun 1492 Masehi bertempat di Turki, Balkan, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Tahun 1492 saat Yahudi diusir dari Spanyol, maka Kesultanan Ottoman menerima ratusan ribu orang-orang Yahudi. Sultan Bayezid II secara terbuka menyambut mereka. Orang-orang Yahudi diberi kebebasan beribadah, otonomi komunitas, dan juga hak ekonomi dan hukum internasional. Hukum internal. Intinya kekaisaran Muslim terbesar di dunia waktu itu Kaisar Ottoman menjadi tempat yang aman bagi orang-orang Yahudi selama berabad-abad. Lalu juga dalam era reformasi, Renaissance Eropa yang terjadi tahun 1400 sampai 1700 Masehi, bertempat di Italia, Belanda, Jerman, Inggris, dan Swiss. Memang terjadi penganiayaan di beberapa wilayah Eropa waktu itu terhadap orang Yahudi. Namun di banyak kota, seperti di Italia, di kota Venice, Florence, orang-orang Yahudi bisa hidup berdampingan dengan orang-orang Kristen. Di Belanda, di Amsterdam abad 17, kebebasan beragama sangat tinggi. Di Inggris, pasca tahun 1656, orang-orang Yahudi diizinkan kembali hidup terbuka. Intinya meski tidak sempurna, namun terjadi, yaitu sebuah
kehidupan yang baik bagi orang Yahudi berdampingan dengan orang Kristen dan orang Muslim, terutama di pusat perdagangan dan di intelektual Kristen. Bahkan di fakta modern abad 20-21 ini, negara Israel sejak 1948 sampai hari ini, ternyata di negara Israel, warga Muslim, warga Kristen, Yahudi bisa hidup berdampingan dengan baik di Israel. Bahkan tempat suci dari 3 agama Abramik, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Muslim, berada dalam satu wilayah, itulah di kota Yerusalem tua, serta dijaga baik oleh tentara Israel. Bahkan tentara Israel ada banyak yang berbangsa Arab dan beragama Islam. Di Israel cukup banyak tentara Israel berbangsa Arab dan beragama Islam. Di Israel ada banyak juga berdiri gereja-gereja, banyak juga berdiri masjid-masjid, dan pemerintahan Israel memberi kebebasan beragama, bahkan melindungi keamanan beribadah, bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang Kristen dan Muslim. Inilah fakta sejarah. Bahkan di Amerika, sejak abad 18 sampai hari ini, ada peraturan menjamin kebebasan beragama, sehingga komunitas Yahudi, komunitas Kristen, dan Muslim bisa hidup berdampingan dalam satu masyarakat sipil. Bahkan di zaman Eropa modern, sejak pasca Perang Dunia Kedua 1945 sampai hari ini, negara seperti Inggris, Prancis, Jerman memiliki komunitas lintas agama yang hidup bersama secara damai. Lalu pertanyaannya, jadi kalau seandainya dari sejarah, orang-orang Yahudi bisa hidup berdampingan dengan damai dengan orang Kristen maupun orang Muslim. Lalu pertanyaannya, siapa sesungguhnya musuh abadi bangsa Yahudi? Jika Anda ingin belajar, ayo coba katakan, saya mau belajar. Nah, izinkan saya membagikan siapa sesungguhnya musuh abadi bangsa Yahudi. Bukan agama Kristen, bukan agama Islam, bukan juga para pendukung Palestina maupun orang Iran, tetapi sesungguhnya musuh abadi bangsa Yahudi yang pertama adalah kebencian. Kebencian selalu menghasilkan permusuhan dan rencana jahat. Jadi musuh abadi bangsa Yahudi, antisemitik, seperti yang terjadi 15 Desember kemarin di Australia, itu adalah yang pertama kebencian. 1 Yohanes 2 ayat 11 berkata, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Alkitab jelas berkata, kebencian terhadap saudara kepada orang lain akan membuat kita, si pembencinya, hidup dalam kegelapan. Bahkan akhirnya kebencian itu akan membutakan matanya. Ingat dari ayat ini, kebencian akan membutakan mata dan akal sehat sang pembenci itu. Kebencian akan membuat apa yang baik terlihat jahat. Apapun yang diperbuat dengan baik akan kelihatan jahat, karena ada kebencian, sehingga cara pandangnya itu sudah buta dan tidak lagi pakai nalar atau akal sehat. Bahkan apa yang kelihatan jahat bisa terlihat baik karena kebencian. Jadi musuh utama abadi dari orang Yahudi yang pertama adalah kebencian. Dan kita lihat bahwa di Alkitab, dalam kitab Ester, ada pejabat bernama Haman yang ada di kerajaan Media Persia pada zaman Ratu Ester, yang sekarang Persia adalah di Iran, di mana Haman
yang adalah orang Amalek, ingin melenyapkan semua orang Yahudi. Sebab apa? Sebab ada dendam dan kebencian yang diwariskan dari nenek moyangnya, bangsa Amalek. Ingat pada zaman Raja Saul dan Nabi Samuel, bangsa Amalek harus dihancurkan, harus dibinasakan. Dan Haman ini pejabat daripada Media Persia. Ratusan tahun setelahnya, dia punya warisan dendam, warisan kebencian dari nenek moyangnya yang pernah dibantai oleh Raja Saul. Saudara sekalian, apa refleksi diri bagi kita hari ini? Apapun keadaan kita, jangan terus menyimpan dendam serta kebencian. Jangan terus menyimpan dendam serta kebencian. Mengapa? Sebab dendam dan kebencian itu sangat berbahaya. Itu seperti bom waktu yang akan meledak. Akan membuat orang itu buta, membuat orang itu gelap, mata gelap, dan melakukan apapun yang jahat sepertinya itu baik. Jadi hari ini, jangan terus tinggal dalam kebencian. Jangan terus engkau simpan dendam. Alkitab mengajar agar kita melepaskan pengampunan, agar kita mengasihi bukan hanya orang yang baik dengan kita, tapi juga mereka yang jahat merugikan kita, menjelekkan kita, mengkhianati kita. Sebab itulah ajaran Yesus. Bahkan mengerikan jika kita mewariskan kebencian dendam kepada anak cucu kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Itu akan sangat berbahaya. Hari ini mungkin Anda adalah seorang istri yang penuh kebencian dengan suami karena dia selingkuh. Stop, ibu. Hari ini lepaskan pengampunan. Walaupun itu memang sulit, tetapi izinkan kasih Yesus memampukan ibu, supaya ibu tidak terus hidup dalam dendam dan kebencian. Karena dendam dan kebencian bukan hanya membuat kita hidup dalam gelap, bukan hanya membuat kita buta, tapi juga bisa membawa penyakit dan kerugian. Hari ini kalau ada saudara yang pernah dilukai, disakiti oleh teman bisnis Anda, atau teman kerja Anda, atau Anda pernah dikecewakan oleh hamba Tuhan, atau orang Kristen, atau siapapun juga, lepaskan pengampunan. Jangan simpan dendam dan kebencian. Karena dendam dan kebencian juga menghalangi berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Yang mau melepaskan pengampunan, ayo coba katakan, saya buang dendam dan kebencian. Musuh abadi orang Yahudi yang pertama bukan agama, bukan satu bangsa, tapi kebencian. Dan ini kalau sampai menjangkiti siapapun, agama apapun, itu akan sangat mengerikan. Hari ini yuk, kita harus belajar hidup dalam kasih, dan bukan lagi dalam dendam dan kebencian. Izinkan Yesus, Sang Sumber Kasih, masuk dalam hidupmu, menjadi Raja Penguasa, sehingga kita bisa menghancurkan, mengusir setiap dendam dan kebencian. Yang mau katakan, aku mau jadi milik Yesus. Musuh abadi bangsa Yahudi yang kedua adalah iri hati. Iri hati telah membuat orang menjadi musuh abadi bagi bangsa Yahudi. Alkitab berkata dalam Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lihat, kalau di sebuah gereja sudah ada iri hati, pasti akan ribut. Kalau dalam sebuah rumah tangga ada iri hati, pasti akan ribut. Kalau dalam sebuah komunitas, dalam sebuah bangsa dipenuhi dengan iri hati, maka ujung-ujungnya kekacauan. Nah, ini Alkitab sudah mengatakan. Saudara, jadi mari kita lihat bahwa musuh abadi bangsa Yahudi yang kedua adalah iri hati. Lihat bagaimana Yusuf dijual jadi budak di Mesir oleh kakak-kakaknya sendiri. Akibat apa? Alkitab berkata karena mereka iri hati kepada Yusuf.
Saudara, sejarah mencatat para raja, para penguasa yang iri terhadap keberhasilan orang Yahudi. Akibatnya mereka bertindak jahat dan memusuhi. Mereka iri terhadap keberhasilan orang Yahudi, baik di bidang perdagangan, ilmu, dan budaya. Dan itu terjadi dan tercatat di dalam sejarah. Hari ini apa refleksinya buat kita? Ayo coba periksa apakah selama ini kita jadi orang yang suka iri, lihat orang lain berhasil, lihat orang lain lebih bahagia, lihat orang lain lebih sukses. Ayo buang sifat iri hati terhadap siapapun. Belajarlah berbesar hati atas keberhasilan orang lain. Yang mau, ayo coba ketik katakan, saya mau belajar berbesar hati. Ayo kita ikut bersuka cita saat orang lain bersuka cita. Sebaliknya kita ikut menangis saat orang lain menangis. Jangan kebalik. Saudara, kakak-kakak Yusuf karena iri hati, akhirnya melakukan tindakan yang tidak rasional, menjual adiknya sendiri jadi budak di Mesir. Namun ketika Yusuf akhirnya di Mesir, dia berespon benar. Dia tidak mau simpan dendam dan kebencian pada kakak-kakaknya. Dan dia akhirnya diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan Anda tahu pada waktu Yusuf didatangi oleh kakak-kakaknya. Dan pada waktu itu, saudaraku, akhirnya Benyamin juga adik Yusuf itu juga datang. Yusuf tidak dikenali mereka, tapi mereka mengenal itu adalah Perdana Menteri di Mesir. Maka Alkitab mencatat, Yusuf menguji, mengetes kakak-kakaknya. Ketika Yusuf mempersilakan mereka ada di meja makan di rumahnya. Dan ketika semua pandang-pandangan sambil makan, ketika itulah Yusuf menguji apakah kakak-kakaknya masih suka iri hati. Dia perintahkan anak buahnya kepada Benyamin, adiknya yang dia cintai, khusus diberi makan 5 kali lipat dibanding kakak-kakak yang lain. Anda bisa imajinasikan kalau tiap kakak-kakak Yusuf dapat 1 porsi ayam goreng, maka Benyamin di depan mata mereka dapat 5 porsi ayam goreng. Di situ Yusuf mengamati apakah kakak-kakaknya kemudian iri kepada Benyamin yang mendapat banyak. Tapi untung kakak-kakak Yusuf waktu itu berespon benar. Dan akhirnya Yusuf tidak tahan. Dan singkatnya tidak lama kemudian, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada kakak-kakaknya bahwa dialah Yusuf. Dan Yusuf justru membalas kejahatan kakak-kakaknya. Dengan apa? Membawa semua keluarga termasuk ayahnya Yakub tinggal di Mesir di masa kelaparan dan dipelihara melalui Yusuf. Saudara, hari ini buang semua iri hati. Percayalah, iri hati itu nggak akan membawa kebaikan. Alkitab berkata iri hati akan membusukkan tulang. Artinya orang kalau iri hati lama-lama sakit-sakitan. Tapi kalau kita berbesar hati, melatih diri, ikut senang lihat orang senang, ikut nangis lihat orang nangis, maka kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Yang mau coba ketik katakan, saya mau buang iri hati. Musuh abadi yang ketiga dari bangsa Yahudi. Yang pertama adalah kebencian, yang kedua iri hati. Dan musuh abadi yang ketiga adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ada banyak kesalahpahaman yang ditujukan kepada bangsa Yahudi sampai hari ini. Bukan cuma zaman dulu di Alkitab, tapi sampai hari ini. Bahkan kesalahpahaman ini itu cukup banyak beredar di negara kita Indonesia. Kesalahpahaman bahwa Palestina itu masalah tentang agama, sesama pemeluk agama Islam yang dianiaya oleh orang Yahudi. Padahal itu adalah kesalahpahaman. Saudara, ketahuilah bahwa yang tinggal di Palestina, di Gaza, bukan hanya orang Islam. Ada juga gereja, ada orang Kristen. Dan yang jadi korban itu bukan hanya orang Islam, tapi juga orang Kristen. Dan kita tahu bahwa sebetulnya masalah Israel-Palestina tidak ada kaitan dengan agama.
tidak berkaitan dengan agama. Sebab ada juga tentara Israel adalah orang Arab beragama Islam. Dan buktinya di Israel sampai hari ini cukup banyak orang-orang Islam bisa hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Jadi masalah Palestina itu hanya masalah politik, masalah wilayah. Tentunya kita terus berdoa agar ada perdamaian ya antara Israel dan Palestina. Namun sedihnya ada begitu banyak kesalahpahaman, terutama di Indonesia tentang Israel. Bahkan juga kesalahpahaman itu pernah terjadi tuduhan bangsa Eropa bahwa bangsa Yahudi adalah pembunuh Yesus. Dan itu merupakan sebuah pemicu yang akhirnya membuat Hitler akhirnya juga membantai 6 juta orang Yahudi. Nah, kesalahpahaman ini adalah musuh abadi bagi orang Yahudi. Yohanes 8 ayat 32 berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, agar kita tidak terus terjebak dari dalam kesalahpahaman, maka kita harus mengetahui kebenaran, harus tahu betul kebenaran, realita, fakta, dan kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan kita, membebaskan kita dari kesalahpahaman. Lihat bahwa lawan dari kesalahpahaman adalah kebenaran, dan kebenaran itu bisa membebaskan kita, memerdekakan kita dari semua wrong assumption, dari semua praduga-praduga yang negatif. Saudara, ayo kita lihat hari ini. Apakah kita masih berprasangka buruk, salah paham dengan Israel? Atau mungkin juga kita salah paham dengan Tuhan, salah paham dengan pasangan kita, salah paham dengan orang tua, dengan anak, dengan teman kerja kita, dengan bos kita, salah paham dengan pendeta, salah paham dengan jemaat. Ayo hari ini kita minta supaya Tuhan, aku tidak lagi terjebak dalam kesalahpahaman. Yang mau coba katakan, saya tidak mau salah paham. Nah, caranya bagaimana? Carilah kebenaran. Cari informasi yang benar, agar kita tidak mudah salah paham dengan siapapun juga. Belajar untuk kita bisa mencari kebenaran. Lihat fakta, lihat kenyataan. Lihat, sampai hari ini contohnya, ada kesalahpahaman bahwa orang Kristen yang melakukan jalan salib di kota Yerusalem tua akan diludahi, dimusuhi oleh orang Yahudi. Itu ternyata kesalahpahaman. Kenapa? Karena Oktober kemarin 2025 ini saya juga ke Israel, juga jalan Via Dolorosa di kota tua Yerusalem. Orang-orang Yahudi mereka hormat dan tidak ada yang meludahi. Hanya orang-orang Yahudi dari ultra-ortodok beberapa saja yang memang terekam pernah meludahi, tapi tidak semua. Nah, akhirnya kan ada kesalahpahaman, ada framing bahwa orang Yahudi itu juga membenci orang Kristen. Makanya orang Kristen diejek, diolok. Lu ngapain bela-bela Yahudi? Toh kamu sendiri orang Kristen diludahi oleh orang Yahudi. Saya di Amerika juga punya banyak teman-teman orang Yahudi. Para pengacara, ada yang dokter dan sebagainya. Dan mereka dengan saya sebagai pendeta, saya sebagai orang Kristen, itu cukup baik sekali. Jadi ayo, kita jangan sampai terjebak kepada kesalahpahaman yang akhirnya membuat keadaan tidak baik. Ayo suami istri, jangan sampai wrong assumption. Ayo antar orang tua anak, antar gereja, antar hamba Tuhan. Ya, kita jangan sampai salah paham. Tentunya sumber kebenaran kita adalah Alkitab. Tapi dalam kasus-kasus sehari-hari juga kita bisa lihat dari yaitu keadaan fakta yang terjadi. Sehingga kita tidak sampai terjebak dalam kesalahpahaman. Yang keempat, musuh abadi bangsa Yahudi adalah propaganda jahat. Propaganda jahat. Inilah musuh abadi yang keempat dari bangsa Yahudi.
propaganda jahat alias ujaran kebencian, berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita-berita fitnaan, itu adalah musuh abadi bagi bangsa Yahudi. Imamat 19 ayat yang ke-16 berkata, "Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah." Jangan keliling kemana-mana menyebarkan fitnah, propaganda jahat di antara orang-orang sebangsamu. Tuhan sudah memperingatkan, janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Propaganda yang jahat itu bisa mengancam, membahayakan hidup orang lain. Nah, propaganda jahat adalah berisi berita kebohongan yang akhirnya mengancam kehidupan banyak orang. Dan kita tahu, saudaraku, propaganda jahat ini adalah hal yang harus kita perangi bersama. Sebab itu akan menimbulkan kekacauan. Apa yang terjadi di Holocaust di Eropa, zaman Hitler. Hitler menyebarkan propaganda jahat, antisemitik, anti-Yahudi, diulang selama berabad-abad. Dan dikatakan bahwa, orang Yahudi itu akhirnya menguasai ekonomi, orang Yahudi itu jahat, dan sebagainya. Nah, itu adalah propaganda jahat. Dan faktanya, propaganda yang jahat itu bisa berhasil karena orang menelan rumor atau berita negatif, propaganda jahat tanpa meneliti fakta. Lalu kita juga turut prihatin muncul ajaran Wahabi dalam kelompok Islam ekstremis yang mengajarkan propaganda untuk memusuhi agama lain, bahkan memusnahkan orang Yahudi. Dan kita tahu bahwa paham ekstremis Islam ini yang akhirnya membawa Hamas terus berusaha menghancurkan Israel di Palestina, Houthi di Yaman, Hizbullah di Libanon, bahkan juga resim daripada Ayatollah Khomeini di Iran yang selalu berusaha mau memusuhi dan memusnahkan bangsa Yahudi. Ini adalah propaganda jahat. Bahkan kita ingat peledakan Twin Tower, World Trade Center di New York, 9/11. Kita tahu bahwa itu juga dilakukan oleh orang-orang yang termakan oleh propaganda daripada hal yang jahat. Peledakan bom Bali, peledakan bom di gereja di Surabaya, di Solo, dan di banyak tempat, penembakan di pantai Bodie di Sydney, Australia, dan masih ada lagi. Nah, apa refleksi diri buat kita? Jangan mudah menerima propaganda jahat yang penuh dengan ujaran-ujaran kebencian dan hoax atau dusta. Ayo, lawan semua propaganda jahat itu dengan fakta dan kebenaran. Jangan ikut-ikutan menyebarkan berita propaganda jahat kepada orang lain. Ayo, kita jangan sampai kemudian menciptakan propaganda jahat. Tapi mari kita belajar supaya kita bisa membawa berita damai dan kesatuan, supaya suasana bisa adem, tentram, damai sejahtera. Ayo coba ketik yang setuju, coba katakan, saya mau melawan propaganda jahat. Ya, jadi mari kita lawan dengan apa? Dengan kita memberitakan kebenaran dan tidak sampai kita ikut-ikutan melakukan propaganda jahat. Bayangkan, bapak dan anak umur 50 sama 24 tahun sama-sama melakukan tindakan teroris di Sydney, Australia. Coba kita bisa renungkan dengan nalar. Mengapa mereka melakukan itu? Mereka tahu resikonya mereka akan mati ditembak. Ya karena propaganda jahat, faham-faham Wahabi yang ekstrim, yang akhirnya membuat mereka berpikir bahwa itu adalah jalan untuk kebenaran, padahal itu sesuatu yang sangat keliru dan jahat. Nah, ayo hari ini, jangan sampai kita terjebak dalam propaganda jahat. Yang kelima, yang terakhir, apa musuh abadi bangsa Yahudi? Kebodohan moral. Orang yang bodoh adalah orang yang gampang tertipu dengan hasutan-hasutan
dengan propaganda-propaganda jahat, dengan semua warisan kebencian dan dendam. Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena bodoh, tidak betul-betul memahami apa dan bagaimana kehendak Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lihat, kebodohan moral dan intelektual akan memudahkan orang itu tersulut oleh kebencian, hidup dengan kemarahan dendam, memandang agama lain musuhnya, memandang yaitu orang Yahudi itu adalah orang jahat yang harus dimusnahkan. Nah, jelas ini kan kebodohan moral dan intelektual. Ayo kita membangun sebuah komunitas, generasi yang cerdas, bukan generasi yang bodoh, yang mau katakan, coba ketik, aku mau meninggalkan kebodohan. Saudara, ternyata musuh sejati Yahudi bukan agama lain, tapi kebencian, iri hati, kesalahpahaman, propaganda jahat, dan kebodohan manusia. Musuh sejati manusia adalah hal yang sama yang bisa menguasai siapapun. Sebagai penutup, dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Saudara, musuh abadi bukanlah manusia, tapi kegelapan yang kita biarkan tumbuh dalam hati kita sendiri. Lawan dengan kebenaran, lawan dengan kasih dan hikmat. Bagi kita, jangan ikut pada propaganda jahat, serta berita-berita rumor maupun hoax yang tidak jelas kebenarannya. Lawan kebencian dengan kasih. Lawan kebodohan dengan terus belajar dari sejarah, fakta, dari Alkitab. Hormati minoritas dan perbedaan. Dan ayo, jika Anda mau benar-benar tidak lagi memusuhi siapapun, tidak lagi terjebak dengan kebencian, iri hati, bahkan juga kesalahpahaman, propaganda jahat, dan juga yaitu kebodohan, yang mau angkat tangan saudara, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Ajar kami dalam segala situasi, tidak memusuhi, tidak membenci agama lain maupun kelompok lain, tapi biar kami mengasihi seperti yang Kau ajarkan. Kami harus mengasihi Tuhan Allah kami, tapi kami juga harus mengasihi sesama kami manusia. Kami mengasihi sesama agama lain, walaupun kami berbeda faham, berbeda agama, tapi kami masih satu saudara dalam kemanusiaan. Tuhan, kami berdoa, biar Tuhan celikkan setiap paham-paham yang salah itu, dan biar Tuhan memberkati tiap aparat keamanan untuk bisa membawa keamanan dan tidak lagi ada tindakan teror. Kami berdoa, berkati Australia, berkati Tuhan Indonesia, berkati Amerika, berkati Israel, berkati Palestina, berkati bangsa-bangsa, supaya kami benar-benar hidup dalam kerukunan dan kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Anugerah Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan juga Anda komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, share kepada sebanyak mungkin orang, supaya mereka tidak ditipu oleh semua ujaran kebencian, propaganda jahat, terutama tentang Israel. Dan saudara sekalian, follow Instagram saya Lukas Kusuma dan Instagram Bethany Miracle Center. Dan program Mesbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Sementara hari lainnya Senin, Rabu, Kamis, Sabtu ada juga jam 7.30 malam tayangan dari YouTube channel
Bethany Miracle Center. Dan hari Minggu ada 2 kali ibadah secara live dari Bethany Miracle Center Philadelphia. Ayo hari ini stop untuk kita memusuhi Israel, memusuhi orang Yahudi, atau membenci etnis yang lain. Tetapi kita benar-benar hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, berjiwa besar, tidak mau berprasangka buruk, dan juga kita tidak mau terhanyut dalam propaganda serta kebodohan. Ayo jadi orang yang cerdas. Yang mau coba ketik lagi, katakan, saya mau jadi orang yang cerdas. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali. God bless you.